Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, la yazalul mu'min, tidak henti-hentinya orang mukmin fi ziyadatin fi dinihi, tidak akanlah seorang mukmin itu tidak henti-henti dalam penambahan di dalam agamanya, malam yakul al-harama, selagi ia tidak memakan perkara yang diharamkan oleh Allah. Jadi wonten cerita di dalam hadis arba'in, ada seorang yang istilahnya dia itu berdoa kepada Allah walaupun tirakatnya kuat, istilahnya tidak puasanya kuat, dalam artian dia melakukan istilahnya menghibah kepada Allah bagaikan orang yang sufi, rambutnya dawul-dawul, melakukan perjalanan yang jauh seperti demikian, wajahnya kusam dan lain sebagainya. Dia berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah, tapi tidak diterima oleh Allah. Karena alasannya apa? Karena dia memakan harta yang haram. Jadi termasuk penghalang, di antara penghalang doa kita dikabulkan oleh Allah itu sekiranya kita memakan makanan yang haram. Nah, awake dhewe memakan setelah barang ngaji ini memang jelas-jelas halal itu. Gitu. Lah nek saniki golek sing halal niku kados sing sampai orang-orang mengatakan yaitu kita anggap ning jaba ning waktu udan niku banyu udan niku sing halal tenan. Sampai demikian itu. Makanya ada ulama-ulama itu kalau di itu untuk penyembuhan termasuk ruqyah, itu salah satunya banyak mereka itu mengambil air hujan, atau kalau tidak mereka hujan-hujanan dengan membaca doa-doa itu. Karena apa? Itu jelas air yang dari langit, masih bersih, masih di dalamnya, di situ masih terkandung istilahnya barokah dari Allah, betul-betul jelas halal. Jadi yang namanya perkara haram ini sekarang sudah sesuatu yang jamak di mana-mana, sehingga untuk menjaganya sangat sulit. Lah, untuk salah satu ya minimal kita memiliki pengaman dalam bahasanya itu adalah selalu kita berdoa sebelum makan. Terus ada lagi doa sebelum makan supaya dilindungi oleh Allah dengan ucapan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis samai wa huwas samiul alim. Ini termasuk doa untuk menangkal kalau yang diberikan kepada kita misalnya dalam jamuan dan sebagainya itu adalah makanan yang di situ adalah berbahaya, dalam artian ada yang sifatnya membahayakan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Ali, "Wa man faraqa al-ulama'a mata qalbuhu wa amiya an ta'atillahi ta'ala." Ini, wahai Sayyidina Ali, wahai Ali, barang siapa yang menjauhkan dirinya dari ulama, majelis ilmu ada tapi tidak menghadiri, ya, ada pengajian diundang malas misalnya, ya. Itu kalau memisah, tidak mau bersama-sama dengan ulama, maka nanti hatinya oleh Allah dijadikan keras, jadi keras. Hati yang keras itu hati bagaimana toh? Hati yang ketika diberikan nasihat tidak mudah untuk menerima. Ciri ini ngoten niku.
Wah, kurang omongane tok wae, misalnya seperti itu. Jarkoni malah muni ngono nonton niku, muni iso ngujar tapi ora iso nglakoni. Malah kalau diberikan nasihat ngoten niku. Memberikan satu statement sanggahan satenggahan. Itu termasuk di antara ciri-ciri hati orang yang keras. Nek saged awake dhewe naudzubillah mirane nek seneng nggih dipun lampahi dinyanu nek boten nggih menten mawon nggih. Keranten orang itu misalnya disebut niko fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasiku gedene kerusakan wong alim gak nglakoni luwih gedhe rusake wong bodho kang nglakoni. Dadi wong bodho sing nglakoni karo wong alim sing ora nglakoni tetep bahaya. Wong bodho sing nglakoni, wong alim niku wis tinggi untuk usaha mendapatkan kealiman aja sudah memerlukan suatu waktu istilahnya orang untuk menjadi alim. Jadi kalau umpamane disanggah nek wong sing nyanggah-nyanggah harus antene guru ustaz utawa kiai iso jarkoni iso ngujar iso nglakoni misalnya itu jangan sampai demikian barang siapa yang memisahkan dirinya dari ulama niku maka Allah akan berikan hatinya mati. Ciri dari hati yang mati sulit menerima nasihat, sulit untuk mendapatkan dia itu yang pertama itu. Yang dua, hatinya adalah hati yang sulit untuk tersentuh. Makanya ciri-ciri orang mukmin ini kok disebutkan oleh Allah, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Niku termasuk di antara orang mukmin niku kalau mendengarkan nasihat itu gampang gemetar, apalagi disebutkan nama Allah. Terdengar disebutkan namanya Allah, ngoten niku atine niku gampang langsung kaya tersentuh. Dan itu termasuk ciri-ciri daripada hati yang lembut. Hati yang lembut perlu diasah. Kalau hati kita keras, ya kita harus memperbanyak dengan zikrullah, zikir kepada Allah itu nanti menyebabkan hati lembut. Ketika hati lembut, nanti mudah untuk mendapatkan diberikan oleh Allah hidayahnya. Kalau bahasanya orang-orang sekarang seperti dituntun hati kita. Dituntun, ya kamu daripada demikian itu kamu itikaflah, nanti persoalanmu akan diberikan oleh Allah jalan keluar. Itu hidayah itu akan diberikan. Makanya disebutkan oleh Rasulullah SAW, istafti kolbaka qabla ayyatukan nas. Mintalah dirimu nasihat di dalam hatimu sebelum engkau meminta fatwa kepada orang lain. Kita lakoni apik ora iki ya. Sebenarnya perbuatan baik, tapi perlu pertimbangan, bahasane perlu istikharah. Lalu orang-orang niku perlu dengan membaca istikharah dengan menanya hatinya itu supaya diberikan keyakinan. Karena kalau sesuatu dilakukan tanpa adanya keyakinan ini musprok. Mengenai kajian Nabi Dawud, ma la yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang engkau yakini, yang tidak meragukanmu. Jadi nglakoni napa nenten iki kados kula membaca setelah sholat umpamanya zikrullah, saya berzikir, saya yakin tenanan. Kalau ragu kenapa dilakukan? Jangan sampai melakukan sesuatu yang membuat hati kita ragu. Kalau kita sudah yakin, kita bisa berargumen wabil khusus nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Argumen napa duwe alasan sing jelas. Kita lanjutkan, nggih. Wa amiya an taatillahi ta'ala, dan buta dari taat kepada Allah.
Nek wong ora tau kumpul ulama, pasti di atine suwi-suwi engko gur ngedo-ngedo suwi-suwi nggih kumpulane mboten ulama males ibadah. Tapi coba kita selalu bersandingkan dengan berkumpul dengan orang-orang yang sholih, nanti akan terpengaruh. Orang dikatakan oleh Imam Ghazali menika, wong nek cedhek bakul minyak wangi bakal ngrasa ya dadi entuk ambune wangi. Nek cedhek karo wong sing ngangge PPO. Ngaku ambune ya dadi mambu PPO. Kula kan damel PPO dadi jenengan ki mampet to. Ngeten iki. Lah nek cedhek kare tukang pandi besi, mengke ya kenaan api. Jadi semuanya itu akan kembali. Wes toh penting dianukan itu lingkar. Makanya nek taklimul mutalim disebutkan menika anil mar'ila tas'al fas'al an qarinihi wa innal qarina bil muqarini yaktati jotakon wong suwiji takono ing kancane krana wong iku anut marang kang den kancani. Jadi wong mesti akan ikut dengan siapa. Kalau kamu ingin melihat itu kancane kae, label itu akan kayak kancanane harus pengol ahli sholawat para habaib. Nah itu mesti menjadi label itu tercantumkan. Makanya ya Ali, wahai Ali, dawuh Kanjeng Nabi, ya Allah, man sapane wong Qur'an maca sapa man Al-Qur'an ing Al-Qur'an walam yakhilla lan ora ngalalake sapa man halalahu ing perkara halale Allah walam yahrim lan ora ngaram walam yuharrim lan ora ngaramake sapa wong haramahu ing perkara kang diharamke Allah kana mongko ana sapa man iku minal ladina setengah saking pira-pira wong akeh nabatu kang padha muncalake sapa alladzina kitab Allah ing kitab Allah wara adhurim ing dalem burine gegere alladzina. Barang siapa membaca Al-Qur'an tapi dia tidak tegas bahwa yang halal itu harus dikatakan halal dan perkara yang haram itu harus dikatakan haram, maka dia termasuk orang yang melemparkan Al-Qur'an seolah-olah dilemparkan ke belakang daripada punggungnya. Maksudnya apa? Meremehkan apa yang didhawuhkan Allah Subhanahu wa taala. Mulane yo abot awake dhewe nampa tambah ngertine marang halal haram, kok malah awake dhewe kok tetep nglakoni haram. Berapa banyak wong sing niketen iki ngerti ngaji. Kasus yang terakhir seperti yang di Bandung nggih. Kuwi yo wong ngaji, iso ngaji wong jenenge ya ustaz yo iso ngaji lah. Naudzubillah summa naudzubillah. Lah niku napa? Memang ujianipun Gusti Allah nek kadung diparingi hamba tidak memandang siapapun. Nalakno kita selalu DP berdekat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungannya. Jangan sampai kita menghalalkan sesuatu yang haram atau sebaliknya mengharamkan sesuatu yang halal. Lah niki pripun supados ngoten niku dados tiyang ingkang jejeg. Makanya di dalam Al-Qur'an disebut nih kita selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim. Niku tenan-tenan waktu ngucap nih ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, nyuwun wonten ngarsa paduka diparingi nggih punika istiqomah. Istiqomah napa? Imanipun. Nggih. Iman niku kalau para nabi, para rasul, para aulia, orang-orang yang sholih niku tetap bisa continue. Tapi lek wong awake kaya awake dhewe niku yazidu wa yang usu. Kadang naik, kadang turun. Kadang enek malese ya napa niku awake dhewe ngoten niku. Tapi lek para anbiya selalu naik iman itu. Karena napa mereka niku selalu menggunakan napa dawuh Gusti Allah, firman Gusti Allah, antara manah kali pikirane niku selalu digunakan sarang-sarang berjuang ngeten iki. Atine dingin meyakini
pikiran ini selalu tinggi ngangen-ngangen keagunganipun Gusti Allah. Mulane tafakkur berpikir satu saat itu lebih baik daripada ibadah. Berpikir sebentar mikirin apa keagungane Gusti Allah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi fillah. Mikira ciptaane Gusti Allah. Wong jenenge ndek virus corona, misale mikir ngono, iso membuat sak donya kabeh dadi wong ning jero omah kabeh, terus kabeh go masker. Ini kan berarti memikir. Kuwi perkara sing cilik. Mikir malih Semeru sing yo ngono kuwi lho. Kuwi lek dibayangne pamane iki dalam satu waktu kabeh napa dhewe gununge padha ngoten nika. Awake dhewe ora bingung sak donya kabeh ngoten. Niku sing akhirnya nambahne awake dhewe subhanallah, maha suci engkau ya Allah, maha kuwaos panjenengan. Niku lah rasa-rasa inilah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Wah, kawulaku tibanu ngerteni aku. Ngerteni aku itu yang maha akbar. Bahwa aku ini ada yang maha kuasa. Dia mengakui. Tadi yang dibutuhkan Gusti Allah, pengakuan yang jujur dari kita bahwa kita itu hanyalah seorang hamba. Nanti niku nggih, jangan sampai Al-Qur'an awake dhewe lemparne ke belakang punggunge awake dhewe. Hadanallahu wa yakum. Faslun wallahu a'lam. Al-Fatihah.